Pantau Lena jangan kasih kendor. Menantu bab 23. Hah? Nemenin kamu jalan sama Lena? Oga please. Emangnya kamu rela aku cuma jadi obat nyamuk? Soalnya Lena jalan sama Debo, gebetan barunya. Sophie terkikik geli saat mengucapkan itu. Igo memandang hampa pada istrinya yang minta ditemani jalan ke mall hari Minggu ini. Bukan menemaninya yang bikin Igo malas, tapi karena Sophie janjian sama Lena buat beli baju pesta barengan. Igo juga malas kalau harus ketemu Debo, teman lama yang tidak terlalu akrab. Igo kurang suka dengan sifat Debo yang selalu sok ngebos, suka menggurui, gampang sekali menghakimi orang lain. Lena dan Igo. Ya ampun, neraka macam apa ini? Batin Igo lemas. Igo ingat terakhir kali bertemu Lena di kantor Sophie beberapa minggu yang lalu. Saat itu Lena harus menahan malu karena mengira perhiasan yang dibeli Igo untuk Sophie adalah barang imitasi. Emang harus banget ya beli bajunya bareng Lena? Ya nggak harus sih, cuma kan gantian. Dulu pas kita mau nikahan kan Lena juga nemenin aku milih baju. Ya udah, atur aja. Akhirnya Igo mengalah dan menuruti keinginan istrinya. Makasih. Sophie mengecup pipi Igo dan ngeloyor pergi menuju kamar. Pagi hari Minggu yang tidak dinanti oleh Igo akhirnya tiba juga. Ia merasakan berat sekali untuk bangkit dari tempat tidur. Matahari sudah terang saat ia membuka selimut dan tidak menemukan Sophie di sebelahnya. Dengan malas ia bangun dan mencari istrinya. Sayang, kamu di mana? Halo hai, aku di sini. Igo mencari Sophie sambil mengucek matanya yang masih terasa sepet. Dia cari ke dapur, tidak ada. Ruang tamu, tidak ada. Akhirnya ia menemukan Sophie tengah berbaring di karpet lantai kamar tamu bersama Melati si kucing. Sophie tengah membaca buku, dengan secangkir teh chamomile di sebelahnya. Ditemani Melati si kucing yang asik tidur mendengkur di atas pangkuan Sophie. Igo merebahkan tubuh dengan malas di samping Sophie dan menggaruk dan membelai leher Melati. Melati langsung mendengkur ringan menerima belayan Igo. Lambat banget sih bangunnya. Masa kalah sama Melati ya, Melati? Ngeong. Melati si kucing menyahuti perkataan Sophie padanya. Hahaha. Melati kan gak harus kerja tiap hari kayak aku. Sophie mengacak rambut Igo dan berkata, mandi dulu sana cepat. Bentar lagi kita berangkat ke mall. Awas jangan pura-pura lupa. Sophie mendelik jahat saat melihat Igo ingin mengulur waktu lagi. Gak bisa ya kamu pergi sama Melati aja. Malas banget aku harus ketemu Lena. Udah sana mandi. Melati gak usah ikut. Biar dia jaga rumah. Tak ada pilihan lain bagi Igo. Ia pun bergegas ke kamar mandi dan bersiap untuk pergi. Lena dan Debo sudah menunggu mereka di tempat minum langganan saat mereka tiba di Mall Pondok Indah. Hei, sapa Lena saat melihat mereka datang. Kok nggak bilang mau ajak Igo? Haha. Kalau bilang aku sama Igo pasti kamu gak jadikan. Ya ampun. Gak gitu juga kali, Sophie. Lena berpaling pada Igo dan berkata, maaf ya masalah yang kemarin. Udah nggak apa-apa. Lupain aja, jawab Igo singkat. Asik. Nah gitu kan enak. Apa enaknya sih kalian musuh-musuhan gitu? Kita langsung ke atas yuk, ke tempat baju-baju. Pusing banget seminggu ini di kantor. Mereka berempat berjalan bersama. Lena terlihat lebih ceria dari biasanya. Andai Sophie dan Igo lebih teliti, semua perhiasan yang dikenakan Lena adalah koleksi terbaru dari Tiffany. Ponselnya juga merupakan iPhone terbaru yang harganya selangit. Kalau dihitung-hitung, gaji karyawan biasa seperti Lena tidak akan cukup untuk membeli semua benda yang ia pakai. Tapi, karena Igo dan Sophie bukanlah tipe orang yang resek dan kepoan, mereka tidak terlalu peduli dengan semua itu. Saat Sophie dan Lena sibuk memilih baju, Igo dan Debo mengikuti dari belakang seperti seorang bodyguard. Igo, maaf ya kemarin Lena sempat salah paham sama kamu yang masalah perhiasan, Debo memulai pembicaraan. Oh, iya, aku nggak apa-apa kok, beneran. Iya, aku percaya. Lagian kenapa sih cewek-cewek harus ngeributin masalah yang kayak gitu? Aku juga nggak ngerti. Lah. Kalau kamu yang udah nikah aja belum ngerti juga, gimana aku? Hahaha, iya nih. Aku sadar kalau aku masih harus belajar banyak buat ngertiin istri aku. Itu katanya perhiasan kemarin kamu belinya 500 juta ya? Kata Debo tiba-tiba membelokkan arah pembicaraan.
Igo menggaruk kepalanya sebelum menanggapi. Sebenarnya ia agak bingung. Soalnya tadi Debo risih sama wanita yang selalu ribet sama perhiasan. Tapi, sekarang malah dia sendiri yang ributin masalah perhiasan sampai nanya masalah harganya segala. Hehe, iya, jawab Igo garing. Wah, udah sukses berarti kamu sekarang ya? Yah, beginilah. Udah berapa mobil kamu? Gak punya. Haha. Oh, pasti rumahnya udah tingkat-tingkat sekarang ya. Gak usah ngarang deh, Debo. Rumah aku sama Sophie masih yang lama. Gile. Terus buat apa kamu beli perhiasan mahal-mahal buat Sophie? Ya biar dia bahagia. Aku kan jarang kasih dia hadiah. Kamu gak boleh gitu, Igo. Itu uang 500 juta daripada cuma kamu beliin perhiasan gitu doang, mending kamu beliin mobil atau buat bayar uang muka rumah yang lebih layak, kata Debo serius dengan dahi mengkerut menggurui Igo. Hehe, gimana ya? Untuk saat ini aku ngerasa gak butuh-butuh banget sama mobil. Rumah juga, aku sama Sophie nyaman-nyaman saja kok tinggal di rumah mungil kami. Kalau kamu berpikiran seperti itu, kapan kamu bisa kaya? Kamu gak kan pernah kebeli rumah mewah atau mobil sport. Lihat aku dong, kemarin aku baru ngambil Lamborghini. Hehe, bagus dong. Selamat ya, ponsel di saku Igo berdering. Sorry, aku angkat telepon dulu ya, iya permisi dari Debo. Debo mengacungkan jempolnya sebagai jawaban. Igo mengangkat telepon dari Pak Aryo. Halo, Pak Aryo. Ada perkembangan apa? Sepertinya benar bahwa dalam kasus Orca Press, kita tidak berurusan dengan satu orang saja, Mas. Tim kita sedang mengembangkan penyelidikan rahasia. Oke, terus kondisi Orca Press sendiri gimana sekarang? Orca Press sudah mulai stabil kembali, Mas. Saya memasukkan beberapa agen terbaik kita untuk menyamar sebagai staf di beberapa bagian untuk mempercepat penyelidikan. Oke, oh iya, Pak Aryo. Saya menemukan ada keganjilan pada laporan investigasi yang kemarin Pak Aryo kirim. Seperti ada sesuatu yang mengganjal gitu rasanya. Bagian mana itu, Mas? Menurut laporan, data di Departemen HRD hilang per tanggal 11 Juni. Tapi, saya tidak menemukan laporan lebih lanjut lagi. Untuk itu saya meminta laporan daftar karyawan tiap-tiap departemen yang masuk kantor pada tanggal tersebut. Khusus untuk karyawan yang memiliki akses ke database karyawan di ruang HRD, saya meminta laporan lengkap. Jam berapa hari itu mereka masuk kantor, dan jam berapa mereka pulang. Siap, Mas. Saya akan serahkan data yang Mas Igo butuhkan secepatnya. Sayup-sayup Igo mendengar suara Lena dan Sophie mendekat. Saat memandang Lena yang berjalan ke arahnya, Igo baru menyadari ada yang berbeda dari penampilan Lena hari ini. Lalu sebuah kesadaran menamparnya kembali saat beberapa saat yang lalu Debo memberitahukan padanya bahwa ia baru saja membeli satu unit Lamborghini. Selanjutnya, bab 24. Sophie bikin Igo makin cinta. Sayang, sini deh, Sophie menarik lengan Igo. Ada apa? Ada yang bagus nih. Aku suka. Kamu harus lihat, Sophie menarik lengan Igo supaya bergegas mengikutinya. Iya, aku bisa kok jalan sendiri gak usah ditarik-tarik. Nanti dikira orang kita lagi ngapain lagi, Igo berusaha melepaskan genggaman tangan Sophie sambil berjalan terseret-seret. Pinggang Igo sampai sakit karena terbentur sudut rak pajangan baju yang tajam. Dengan tangannya yang bebas ia mengusap pinggangnya yang terasa ngilu karena terbentur tadi. Ini. Sophie mengambil satu gaun berwarna putih tulang dari pajangan. Warna putih lagi, keluh Igo sambil memalingkan wajahnya ke arah lain. Tapi, ini putihnya beda. Ini broken white, ucap Sophie kukuh sambil menggoyangkan baju itu di depan mata Igo. HVTTT. Tauk ah. Aku tahunya itu putih. Baju kamu di rumah kan udah putih semua. Masak mau beli warna putih lagi? Nanti dikira orang gak pernah ganti baju lagi. Ini tuh modelnya cantik. Aku suka. Putihnya juga kan beda. Ini broken white. Coba kamu lihat baik-baik. Sophie meletakkan gaun putih dengan bordiran bunga melati kecil di bagian dada kiri itu di depan tubuhnya. Igo memandang istrinya dan terpaksa ia harus mengakui bahwa pilihan istrinya memang bagus. Ia membayangkan andai gaun terusan itu dipakai istrinya. Pasti istrinya akan terlihat anggun dan mempesona. Ya sudah.
Terserah kamu aja, akhirnya Igo mengalah dan jadi tertawa sendiri bila ia ingat semua gaun dalam lemari Sophie yang ada di rumah warnanya sudah putih semua. Sophie memeriksa label harga pada kerah baju dan seketika air mukanya langsung berubah. Kenapa? Mahal banget. Gila aja. Udah kayak harga motor. Berapa sih harganya? Igo mendekati istrinya dan ikut melihat label harga gaun yang dipilih istrinya itu. 20 juta rupiah. Diskon 30%. Igo membaca dalam hati dan menghitung cepat di dalam kepalanya harga baju setelah didiskon. 14 juta. Mahal banget, kan? Sophie menunjukkan label harga itu ke depan Igo dengan wajah sedikit cemberut dan memerah karena malu. Ambil aja nggak apa-apa kalau kamu emang suka, ucap Igo sambil mengusap bahu istrinya. Sophie mendongak memandang suaminya dan berujar dengan suara lirih, ya emang cantik sih. Modelnya minimalis. Motifnya simpel. Gak heboh gitu desainnya. Tapi, ini sumpah mahal banget. Sophie menundukkan wajahnya dan mendekap baju itu ke dadanya. Ambil aja udah. Ngapain masih mikir? Kan yang simpel-simpel gitu emang kesukaan kamu. Nanti kamu malah kepikiran kalau nggak diambil sekarang. Sophie memegang tangan Igo yang membelai pundaknya dan menggenggamnya. Igo balas meremas tangan istrinya dengan lembut. Ia berharap genggaman tangannya itu bisa membuat istrinya yakin dengan pilihannya. Iya sih, bagus. Terus aku juga udah suka sama modelnya. Tapi, Sophie membiarkan kalimatnya menggantung di udara. Tapi apa? Mumpung dapat lo. Besok-besok cari lagi yang kamu suka kayak gini belum tentu ketemu lagi kan? Iya aku tahu. Tapi ini tuh harganya gak manusiawi banget. Haduh. Emang harga yang manusiawi itu yang kayak mana sih coba jelasin sama aku. Igo tidak tahan untuk tidak memasang cengiran lebar di wajahnya melihat tingkah konyol istrinya. Ya manusiawi. Yang gak bikin orang sayang dan ngeluh pas ngeluarin duit buat bayar bajunya. Igo hanya manggut-manggut mendengar penjelasan istrinya. Kok, doang. Kamu tuh ngerti nggak sih? Dengan gemas Sophie menarik kaos oblong yang Igo kenakan. Membuat bagian lehernya yang sudah melar jadi semakin longgar. Ngerti dong. Aku kan pinter, jawab Igo sambil memasang wajah datar. Susah sekali sebenarnya bagi Igo untuk berwajah datar karena sedari tadi dia sudah susah payah menahan tawa. Ngerti apa coba? Kejar Sophie dengan wajah cemberut. Pokoknya ngerti aja. Kamu tuh ngerti beneran nggak sih? Aku ngerti beneran kok. Serius. Ngerti apa? Aku ngerti kalau aku sayang sama kamu. Gombal deh, Sophie mencubit perut Igo dengan gemas. Au, spontan Igo menarik perutnya ke belakang menjauhi Sophie dan mengusap bagian yang tadi kena cubit. Udah ambil aja, gak usah pakai tapi-tapian. Aku aja yang bayarin, Igo melambaikan tangannya memanggil seorang pramuniaga terdekat. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Sapa pramuniaga itu pada Igo. Mbak, saya mau ambil gaun yang ini ya. Ada stok ukurannya tidak? Diambilnya gaun dalam genggaman Sophie dan menunjukkannya pada pramuniaga itu. Pramuniaga itu memandang Igo dari atas sampai bawah sebelum menjawab. Matanya menelusuri dan menilai Igo, mulai dari kaos oblong melar, celana jeans yang sudah pudar warnanya, sampai sandal yang Igo kenakan. Hahaha. Tiba-tiba pramuniaga itu tertawa keras sekali sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan. Setelah tertawanya reda ia berkata dingin, itu gaun harganya 14 juta setelah diskon. Bapak yakin sanggup bayar harga segitu? Oh iya satu lagi, itu baju warna putih. Harus dibayar dulu baru boleh dicoba ya. Gak boleh kalau mau nyoba-nyoba aja. Maksud mbak? Ya bapak ngaca dong. Outfit yang bapak kenakan saja paling cuma seharga 200 ribu. Ini mau sok beli gaun yang harga belasan juta. Udah deh. Mending bapak sama ibu pilih baju cuci gudang yang lagi digelar di lantai bawah. Di sini bajunya mahal-mahal semua. Bapak nggak akan sanggup beli. Buang-buang waktu saya saja. Mbak kalau ngomong hati-hati ya, sambar Sophie. Ya saya cuma bicara realita, Bu. Mending ibu pilih yang lain aja deh. Baju ini nggak cocok buat dipakai sama ibu. Saya bisa laporkan mbak sama supervisor ya. Silakan saja. Saya tidak takut. Saya senior di sini. Saya sudah puluhan tahun bekerja di sini dan sudah hafal betul sama orang-orang macam ibu dan bapak ini. Orang macam kami gimana sih maksud mbak? Mbak yang jelas dong kalau ngomong.
Jangan pakai bahasa yang nggak bisa dipahami sama manusia, terlihat Sophie sudah mulai naik darah. Set. Sabar. Kamu jangan ikutan marah. Gak bagus. Biar aja dia marah, tapi kamu jangan. Gak sebanding, Igo menarik Sophie ke dekatnya dan membelai punggungnya untuk menenangkan. Ya macam bapak sama ibu berdua ini. Udah banyak nanya-nanya, ngacak-ngacak, coba sana-sini, ujung-ujungnya gak beli. Ngerjain orang aja. Pengertian dikit dong Bu jadi orang. Biar cuma karyawan, saya juga manusia. Loh, kok malah Mbak yang nyolot? Tadi kan jelas-jelas Mbak yang menghina kami. Ibu, Bapak, saya tidak menghina ya, Bu. Saya cuma bicara kenyataan. Pada saat itu Nella dan Debo datang menghampiri mereka. Ada apa, Mbak? Debo datang dan menyingsingkan lengan bajunya. Menampakkan jam Rolex keemasan yang berkilau tertimpa cahaya lampu. Mereka berdua ini teman saya, pungkas Debo. Seketika sikap Pramuniaga itu berubah saat melihat jam tangan emas yang dikenakan Debo. Bersambung.